Pagi. Semangat sekali hari ini, luar biasa. Gimana perasaanmu hari ini? Senang. Senang. Apakah semuanya senang? Ada yang sedih mungkin? Aduh, Andika ada yang sedih. Kenapa Andika? nggak dikasih uang jajan. Aduh, nggak dikasih uang jajan. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang bawa uang jajan lebih nggak? Oh iya, Satria bawa uang jajan lebih. Berapa uang? 20.000. Waduh, 20.000. Wah, lebih nih Satria. Kira-kira teman-teman yang banyak ataukah berlebih tadi uang jajannya mau berbagi nggak sama Andika? Andika, jangan sedih lagi ya. Jadi teman-teman nanti pas keluar bisa berbagi dengan Andika. Udah ada perasaan lain nggak? Udah tolong. Udah? Marah? Nah, semua senang? Happy? Ya, ini tadi ada yang sedih, kemudian ada yang senang. Jadi kita fokus dulu ya untuk bisa belajar pada hari ini. Kita bisa ice breaking nggak? Oke, kita siap-siap kalau gitu kita ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking tentang sistem respirasi pada manusia. Seperti mata pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Semangat ya. Ya. Respirasi tubuh manusia terdiri dari beberapa organ. Ada hidung dan paru, dari juga trachea. Lalu juga ada paru-paru. Paru-paru kita berjumlah 2. Ada yang kiri dan yang kanan. Di dalam paru-paru terdapat 3 organ: gembus, pembuluh, dan alveolus. Tepuk tangan untuk kita. Oke, luar biasa. Silakan duduk anak-anak. Kali ini dalam proses pembelajaran kita, coba deh dilihat dulu. Nah, yang di atas ini gambar apa ini? Ibu dan bayi. Apakah ibu dan bayi tersebut mengalami laju respirasi yang sama? Tidak. Lalu yang di kanan ini gambar apa? Orang tidur. Terus yang di kiri orang lagi Orang ngapain? orang. Nah, pertanyaan yang sama nih, kira-kira antara kanan sama kiri aktivitas yang berbeda itu kira-kira laju respirasinya sama atau enggak ya? Enggak. Skip dulu ya. Jadi nanti itu akan bisa kamu jawab mengapa. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui kegiatan literasi, peserta didik itu mampu membuat alat peraga respirasi sederhana dengan benar. Baik melihat video atau artikel yang nanti linknya sudah ibu sebarkan di WA. Yang kedua, melalui kegiatan numerasi, peserta didik itu mampu menganalisis perbedaan laju respirasi dari data yang sudah diperoleh dan menyimpulkan faktor apa saja penyebab terjadinya perbedaan laju respirasi pada manusia. Nah, itu tujuannya. Sudah paham tujuannya? Nah, dari proses pembelajaran kita kali ini anak-anak, jadi ada 4 penilaian yang akan ibu lakukan. Yang pertama itu ada penilaian formatif. Nanti linknya akan ibu share ketika kita melakukan tes formatif. Kemudian ada penilaian sikap, jadi bagaimana sikapmu dalam proses pembelajaran, dan menilai keterampilan, bagaimana nanti keterampilan kamu ketika membuat alat peraga respirasi sederhana, dan penilaian produk. Jadi nanti akan ada produk hasil kamu menganalisis. Jadi proses di pembelajaran nanti. Jadi produknya itu bisa nanti sesuai dengan minat dan gaya belajar kamu. Boleh dalam video, audio, poster, pamflet, apa saja boleh ya, bebas. Oke, itu tadi penilaian kita. Nah, untuk selanjutnya supaya kita bisa segera belajar, yuk kita masuk ke dalam kelompok masing-masing. Silakan.
Kelompok sapi, kelompok kakak tua, dan kelompok beruang. Ya, kelompok merpati. Sekarang silakan dilihat di LKPD itu, di sana sudah ada link kamu untuk menganalisis. Jadi kita akan mengidentifikasi pertanyaan pada proses pembelajaran hari ini. Itu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan laju respirasi pada manusia. Nah, silakan kamu mengamati video. Siapa yang suka nonton video? Yang suka baca artikel? Iya, juga banyak. Nah, sekarang dibuka linknya. Ada link video untuk kita bisa berliterasi dan link artikel di blog Ibu, itu silahkan dibuka. Nah, apa yang kamu dapat di sana, kamu akan implementasikan di dalam praktikum hari ini, yaitu membuat alat peraga respirasi sederhana. Sudah, anak-anak? Sudah dibuka videonya? Siapa yang sudah buka video, tunjukkan sama Ibu. Yang sudah buka video ya. Sini yang mana sudah buka video? Oh, yang ini. Nah, itu coba lihat ya. Silakan diamati yang artikel. Kamu yang artikel ya. Silakan dibaca artikelnya. Nah, apa yang sudah kamu amati di video, di artikel, silakan dibuatkan ke dalam bentuk alat peraganya. Nah, ini sudah mudah ini. Nah, bagus sekali. Silakan membuat alat peraga sederhana. Nah, kalian akan membagi tugas. Jadi ada produk yang akan dihasilkan. Bagaimana kamu menuangkan pemahaman kamu dalam membuat alat peraga sederhana itu anak. Siapa yang pengen buat video? Oh, dua kelompok besar dan ya kelompok elang. Kemudian siapa yang pengen buat poster misalnya atau buat poster? Membuat apa? Ada oh ya. Kelompok ini. Baik, ingat waktunya anak-anak. Jadi silakan kalian membuat alat peraga sederhana. Lalu lakukan pengujian laju respirasi dengan meniup sesuai dengan laju pernapasan normal kalian. Ya. Baik, setelah kamu melakukan pengamatan lalu mencoba membuat alat peraga sederhana, kira-kira ada muncul pertanyaan? Ya, Bu. Oh iya, Andika dari kelompok beruang. Beruang? Halo. Beruang. Ya, Andika, pertanyaannya apa? Kenapa leheran pada botol harus diisi dengan plastik? Oh iya. Oke, kelompok apa ini? Hampir selesai ya? Oh, ini aja. Nah, kelompok apa ini? Kelompok elang sudah selesai membuat alat peraga respirasi sederhana. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok elang. Tadi pertanyaan dari Andika, kenapa ujung botol ini harus ditutupi dengan plastik? Kira-kira nih dari 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Ada tidak yang menemukan jawaban kenapa sih di ujung botol ini harus diisi plastikin?
Siapa? Siapa? Ya. Kelompoknya saya tahu ya, silakan. Supaya tidak ada udara lain yang masuk ke dalam botol. Oh iya, supaya tidak ada udara lain yang masuk ke dalam botol. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Yang keempat, memang betul agar hanya udara dari pipet saja yang masuk supaya kamu mudah. Iya. Hah? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya, coba dilihat. Nah, kelompok beruang juga sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok beruang. Nah, kelompok merpati. Kelompok merpati, tepuk tangan dulu untuk kelompok merpati. Nah, mana hasilnya? Wah, bagus sekali. Nah, cantik ya, warnanya pink juga. Nah, balon ini sebagai apa ini? Paru-paru. Sebagai paru. Betul ya. Jadi sebagai bentuk dari paru-paru. Nah, kelompok kakak tua juga sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok kakak tua. Yang selesai, sudah juga selesai ya. Sudah selesai. Dari kelompok sapi. Tepuk tangan untuk sapi. Setelah itu silakan kalian menghitung laju respirasinya seperti temannya. Dari itu ada yang mencatat ya 1, 2, 3. Berapa kali nak dalam waktu berapa itu? Oke, bagus. Coba dihitung saja respirasinya. Dalam jadi ritmenya oke, bagi yang mau buat video silahkan buat videonya. Siapa yang mau ngomong boleh, yang mau buat poster juga boleh. Buat lapak kerja resume bisa juga. Oke, jadi aku akan sambil membuat hasil. Nah, bagaimana keterampilan kamu? Ini sudah buat videonya. Ya, teman kalian sudah mencoba membuat video. Jadi video kegiatan, jadi produknya dari kelompok ini membuat video. Ya, yes. Ini sama, udah buat. Oh ya, temannya juga sudah membuat video ya. Jadi ada video produk video. Sapi. Oke. Ya, oke. Ada yang mau presentasi nggak untuk kali ini? Siapa yang mau presentasi?
Oh ya, silakan. Kelompoknya Sanata. Kelompok kakak tua. Ibu mau dengar dong yel-yelnya kakak tua. Ulang kakak tua. Sapi. Beruang. Selamat beruang. Kemudian ada anak. Hai. Kemudian ada merpati. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan dari kelompok kakak tua. Kakak tua ini buat apa kakak tua? Buat apa? Poster. Siapa yang gambar ini? Wih, Sanata yang gambar. Buat apa Sanata? Keren juga gambarnya ini. Bagus. Silakan dimulai. Perkenalan diri boleh atau salam membuka dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok kakak tua ingin mempresentasikan hasil produk kelompok kami. Nah, coba alat peraganya juga dibawa. Ya, silakan ya. Nah, alat peraganya. Ini kegiatan untuk kegiatan yang pertama yaitu literasinya ya. Alat dan bahan untuk membuat alat tenaga respirasi sederhana. 1. Ada botol plastik kuning besar. 2. Ada sedotan. Yang ketiga, ada balon. Yang keempat, ada kertas. Yang kelima, ada gunting. Yang keenam, ada plastisin. Dan yang ketujuh, ada cutter atau silet. Dan yang kedelapan, ada kresek kuning. Langkah-langkah untuk membuat alat tenaga respirasi sederhana yang pertama adalah ambillah bagian atas botol dengan cara memotong bagian tengahnya menggunakan cutter atau silet, lalu dirapikan menggunakan gunting. Yang kedua, rekatkan bagian sedotan menggunakan perekat secara berulang, lakukan juga pada bagian lainnya. Yang ketiga, pasanglah balon pada kedua ujung sedotan Y yang menggunakan perekat dengan erat. Yang keempat, masukkanlah bagian sedotan yang lain ke dalam mulut botol melalui bagian bawah botolnya. Yang kelima, tutuplah mulut botol menggunakan plastisin supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam selain dari sedotan. Yang keenam, guntinglah kantong kresek bening lalu paskan dengan bagian bawah botol, dorong sedikit pada bagian bawahnya agar mendorong lalu membentuk diafragma. Lalu rekatkan dengan perekat. Yang ketujuh, potong dan rapikanlah kresek bagian yang lebih. Yang kedelapan, lakukan uji coba terhadap alat peraga respirasi sederhana dengan menarik kresek di dasar botol, kemudian dorong ke dalam, lakukan secara berurut. Sekian presentasi kami duduk dengan Jangan tutup dulu. Tepuk tangan dulu dong. Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok kakak tua, ada pertanyaan enggak? Saya, Oh iya, silakan. kenapa sedotan yang di dalam itu harus diselotipin? Oh iya. Kelompok Gus Darmo tidak ini maksudnya? Yang Ya. Jadi kelompoknya Sanata, selotipnya ada di sini. Di sini ada selotip nggak Sanata? Ada juga. Oke. Kelompoknya Gus Darmo di mana? di bawahnya. Di bawahnya Laisi. Selotipnya ada di atasnya. Kalau kelompoknya Sanata ada 2. Ya. Nah, kira-kira teman yang lain atau kelompok ini kenapa ada 2 selotip di bawah dan di atas? Lebih rapat. Supaya lebih rapat ya. Jadi kelompok Sanata ingin supaya lebih rapat. Fungsinya bagaimana sih? Kenapa supaya lebih rapat biar rapat? Ya tidak goyang-goyang. Biar tidak goyang-goyang. Kalau kelompoknya Gus Darma goyang nggak? Coba. Oh ya, lebih goyang ya. Mana lebih rapat? Lebih rapat punyanya kelompok Sanata atau kelompoknya kakak tua. Nah, kira-kira kalau nanti mau buat alat peraga sederhana lagi, mau pilih cara kerjanya kelompoknya kakak tua atau kelompoknya beruang? Kelompoknya kakak tua. Kelompoknya siapa? Kakak tua. Nah, jadi satu, dia lebih rapat, yang kedua memudahkan untuk meniru.
Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, jadi silahkan ditutup. Cukup ya, satu pertanyaan saja. Sekian dari presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Oke, silakan duduk. Berikutnya, untuk kegiatan media yang kedua yaitu kegiatan moderasi. Oke, siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa? Oh, kelompoknya Aulia, silakan. Ya, silakan semua, boleh. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Merpati. Om Swastiastu. Ya, yang lain agak ke kanan sedikit dulu ya, biar bisa lihat. Oke, ada 6 orang di kelompok ini ya. Ya, jadi suruhan LKPD-nya adalah membuat rata-rata ya, rata-rata dari hasil pengamatan masing-masing anak. Jadi didapat 3 hasil untuk anak perempuan, 12, 13 dan 14, sehingga menghasilkan jumlah 39 dibagi 3 menghasilkan 13. Jadi rata-rata perempuan, laju respirasi pada perempuan 13. Betul, Mak? Betul. Nah, jadi bagaimana menumerasikan sudah bagus. Kemudian rata-rata dari anak laki-laki, ada 3 orang anak laki-laki, 18, 19 dan 17. Oke, jadi dapat hasilnya adalah 17. Oke, bagus. Ya, silakan dilanjutkan. Berdasarkan hasil pengamatanmu, apakah laju respirasi masing-masing anak pada kelompokmu menunjukkan hasil yang sama? Ya. Iya, betul? Tidak sama? Betul. Dalam laki-laki dan perempuan tidak sama. Kira-kira mana yang lebih besar? Laki-laki. Yang lebih besar. Lagi. Pertanyaan kedua, berdasarkan pengamatanmu, apakah laju respirasi siswa putra berbeda dengan siswa putri? Kan rata-ratanya. Ya sudah. Berbeda nggak? Berbeda. Analisislah mengapa terjadi perbedaan seperti itu. Nah, dari kelompokmu, bagaimana kamu menganalisis kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena ukuran paru-paru perempuan cenderung lebih kecil daripada paru-paru laki-laki. Iya. Selain itu, ada nggak jawaban lain? Kenapa laju respirasi pada perempuan itu lebih kecil ketimbang laki-laki? Memang kalau genetis mungkin ada ya. Jadi perempuan itu lebih kecil, ukuran paru-parunya daripada laki-laki. Coba lihat aktivitas. Mana lebih banyak? Aktivitas yang laki apa aktivitas yang perempuan? Laki. Maka mana yang butuh banyak energi, laki-laki atau perempuan? Laki. Nah, salah satu hubungan respirasi itu dengan kebutuhan energi adalah asupan apa? Asupan apa? Oksigen. Karena oksigen ini untuk membakar kalori, ya kan? Iya. Di saat-saat makan itu diubah menjadi energi. Jadi butuh oksigen lebih banyak. Maka logikanya mana kemudian yang lebih besar laju respirasi laki-laki apa laju respirasi perempuan? Laki-laki. Ya, jadi selain apa yang disampaikan oleh kelompok ini, jadi salah satunya adalah kebutuhan akan energi laki-laki itu
itu lebih besar, sehingga resistasinya juga lebih besar. Paham ya anak-anak? Paham. Ada pertanyaan mungkin dari kegiatan literasi numerasi? Ada yang dapat beda? Mungkin yang laki-lakinya besar atau lebih kecil? Sama? Sama. Oke, sama. Jadi kalau sudah sama, bisa kita cukupkan sampai sini. Coba sampai simpulan bukan itu? Ya. Iya. Silakan. Kesimpulan, laju respirasi berbeda pada setiap manusia. Ada banyak faktor memengaruhi laju respirasi, sebagai suhu, usia, aktivitas, jenis kelamin, penyakit. Faktor-faktor usia, suhu, jenis kelamin, aktivitas. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Oke. Sudah cukup? Sudah. Silakan. Sekian presentasi dari kami ucapkan perpisahan. Oke, tepuk tangan. Oke, anak. Itu tadi bagaimana cara mencari rata-rata, kemudian bagaimana menganalisis apa yang sudah didapat dari data sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Oke, berikutnya kita akan melakukan proses refleksi yang mana? Coba dibuka di WA. Itu sudah ibu taruh. Iya, Padlet. Oke. Ya, boleh diisi atau kita langsung refleksikan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar laju respirasi kali ini? Siapa yang mau jawab? Gimana perasaannya? Gimana perasaannya ya? Silakan. Seru dan menyenangkan karena saya bisa Ya. mencoba membuat alat peraga sederhana. Oh iya, itu kamu yang buat ya, Bu. Bagus. Seru dan menyenangkan. Oke. Kemudian kelompok sapi juga sudah kami jadi mengetahui laju respirasi pada manusia, mengetahui cara membuat alat peraga paru-paru manusia bagus. Hal apa yang sudah kalian pelajari? Hal apa yang sudah dipelajari? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Cara membuat alat peraga respirasi pada tubuh manusia. Oke, itu salah satu jadi yang sudah dipelajari. Kemudian kesulitan apa yang kalian temui? Ya, Sanata? Saat menghitung laju respirasi. Iya, kesulitannya di mana? Saat teman-temannya hitung laju respirasi. Oh, mencari rata-rata, kemudian menganalisisnya. Oh ya, itu salah satu kesulitan pada proses pembelajaran ini. Tapi berhasil? Berhasil. Apa hal paling menarik pada pembelajaran kali ini? Ayo, yang lain dong. Siapa yang belum angkat tangan? Yang lain. Oke, ya, Pak Sana. Supaya kedepannya lebih sering melakukan praktek. Ya, jadi supaya ibu lebih sering melakukan praktek. Bagus usulannya. Kemudian kesulitan hal menarik, saran harapan, ya. Itu sudah saran dan harapan tadi ya. Jadi sarannya supaya lebih sering melakukan praktikum. Senang nggak? Senang. Seru nggak? Seru. Ibu bilang kelas 7B. Yes. Ya, kelas 7B. Yes. Iya, berarti sudah seru. Baik, semuanya silakan fokus sama HP-nya. Ya, buka linknya ya, buka linknya. Nanti bisa diperlihatkan. Iya, tes formatif diisi. Ya, nanti bisa juga diisi nama. Ya, dijawab pertanyaannya anak-anak. Ya. Ya, silakan. Oke, siap. Isi nama, nomor, dan kelas.
Oke, sudah diisi ya. Diisi nama nak? Sudah. Oh ya tadi. Oke, kalau sudah boleh dikirim. Ayo boleh kirim. Yang lain kirim ya. Ini sudah. Sudah, ya. Sudah kirim. Lihat skor. Berapa skornya? Ini 100. Lihat skor. Sudah Bu, 100. Berapa skornya? 100. Oh ya, kelompoknya beruang, Bos Dharma itu sudah dapat 100. Tepuk tangan. Lomba ini berapa lomba? 75. 75. Sekarang juga. Lomba ini berapa dapat? 90. Tepuk tangan untuk berapa? 100. Tepuk tangan. Pintar ya. Baiklah anak-anak. Jadi silakan di close. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin satu kali lagi siapa yang mau menyimpulkan proses pembelajaran kita kali ini? Ayo, siapa yang mau? Angkat tangannya. Oke, coba Gus Dharma. Ya, silakan. Coba ke depan, Gus. Perkenalkan, nama saya Idolo Sedana Fakta dari kelompok beruang ingin menyimpulkan pada materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat membuat alat respirasi sederhana, lalu kita juga jadi tahu faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi manusia. Dan kita juga dapat membedakan laju respirasi manusia pada laki-laki maupun perempuan. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau nambahkan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya adalah Putus Sanata Isana Dewi. Hal yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara membuat alat respirasi sederhana, bagaimana cara menghitung laju pernapasan manusia, bagaimana cara menumerasikan laju rata-rata pada perempuan dan laki-laki, lalu mengerjakan soal formatif yang diberikan oleh Bu Dharma. Sekian dan Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, jadi Ibu rasa apa yang kita pelajari hari ini sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi sangat penting adanya literasi dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita menganalisis, kemudian mengaplikasikan sehingga kita bisa membuat sebuah karya beraksi nyata, dan semua kegiatan itu akan penting di dalam proses kehidupan kita nantinya. Jadi proses belajar kali ini nanti juga akan bisa dilakukan di dalam proses kehidupan. Oke, jadi itu saja dari Ibu, dan kita bisa mengakhiri proses pembelajaran ini. Baik, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin? Silahkan. Berdiri. Kamu Santi. Oke, sebelum berdoa dulu, mengakhiri. Berdoa menurut kepercayaan agama. Berdoa mulai. Doa selesai. Paramu Santi. Om Santi 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 Om.